Hai Panirju dan teman-teman, nama saya Olga. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang peninggalan dan proses masuknya Islam di Indonesia. Selamat mendengarkan. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan tentang 4 poin utama. Yang pertama, tentang peninggalan Islam di Indonesia. Yang kedua, teori masuknya Islam di Indonesia. Yang ketiga, jalur penyebaran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, opini saya mengapa Islam bisa diterima dengan baik dan menjadi agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Peninggalan Islam di Indonesia. Peninggalan yang pertama adalah Masjid Menara Kudus. Masjid Menara Kudus terletak di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus. Masjid ini merupakan akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan Islam. Hal ini ditunjukkan dengan arsitektur dan konsep bangunan dari Masjid Menara Kudus. Peninggalan yang kedua adalah Kitab Sastra Gending. Kitab Sastra Gending merupakan peninggalan Kerajaan Islam Mataram. Kitab ini ditulis oleh Sultan Agung. Kitab ini berisi ajaran filosofis tentang menjadi seorang yang santun. Peninggalan yang ketiga adalah upacara sekaten. Upacara sekaten merupakan ritual atau perayaan Nabi Muhammad SAW dalam budaya Jawa. Upacara ini dikenal dari daerah Yogyakarta, Surakarta, Cirebon, dan Jawa Timur. Peninggalan yang keempat adalah Tari Zapin Melayu. Tari Zapin Melayu merupakan tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh dari Arab. Tarian ini mengandung syair Islam dan diiringi alat musik seperti gambus, rebana, dan lain-lain. Peninggalan yang terakhir adalah wayang menak. Wayang menak merupakan wayang berbentuk boneka kayu yang dipakai oleh Sunan Kudus untuk menyebarkan agama Islam di daerah Kudus. Sumber cerita dari wayang menak ini adalah Kitab Menak. Teori masuknya Islam di Indonesia. Teori yang pertama adalah teori Gujarat. Islam dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13. Bukti dari teori ini adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh bercorak Gujarat dan tulisan Marco Polo yang menyatakan bahwa ia pernah singgah di Perlak dan mendapati banyak penduduk beragama Islam serta peran pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. Teori yang kedua adalah teori Mekah. Islam dibawa oleh para pedagang Arab sekitar abad ke-7. Bukti dari teori ini adalah adanya pemukiman Islam di pantai sebelah barat Sumatera dan makam dengan tahun Saka. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Islam dibawa oleh orang-orang Persia pada abad ke-13. Bukti dari teori ini adalah adanya upacara tabot untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad di Bengkulu dan Sumatera Barat. Ternyata upacara tabot juga merupakan ritual tahunan di Persia. Selain itu, ada kesamaan antara ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dan Sufi Iran beraliran Al-Halaj. Teori yang terakhir adalah teori Cina. Islam dibawa oleh orang-orang Islam yang berpindah dari Cina ke Asia Tenggara sekitar abad 879 Masehi. Bukti dari teori ini adalah Masjid Tua Jawa berarsitektur Cina. Raja pertama Demak yaitu Raden Patah merupakan keturunan Cina dan gelar Raja Demak menggunakan istilah Cina. Sekarang saya akan membahas tentang jalur penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah jalur perdagangan. Jalur perdagangan merupakan jalur pertama dan utama dalam penyebaran Islam. Lalu lintas perdagangan melalui Nusantara ramai sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16. Pedagang Nusantara dan pedagang Islam dari Gujarat dan Timur Tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Pedagang-pedagang menjalin kontak dengan adipati wilayah pesisir dan masuk ke dalam lingkaran istana. Dari gambar ini bisa kita lihat bahwa pedagang asing tinggal di wilayah dekat pantai yang biasa disebut pekojan. Jalur yang kedua adalah jalur perkawinan. Ketika pedagang dan perempuan pribumi menikah,
Perempuan pribumi diwajibkan mengucapkan kalimat syahadat dan menjadi umat Islam. Perempuan pribumi tersebut mengikuti agama suaminya. Maka, anak dari hasil pernikahan tersebut cenderung mengikuti agama orang tuanya, yaitu agama Islam. Berikut adalah contoh gambar jalur perkawinan. Jalur yang ketiga adalah saluran pendidikan. Islam disebarkan oleh para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik tersebut mendirikan pondok pesantren. Saat di pesantren, para santri muda akan belajar Islam dan kembali ke wilayah asal untuk menyebarkan Islam. Berikut adalah gambar ketika para santri muda belajar di pesantren bersama para ulama dan mubalik. Jalur yang keempat adalah saluran ajaran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Ajaran tasawuf masuk sekitar abad ke-13 dan berkembang pesat pada abad ke-17. Tasawuf memperkenalkan bahwa Islam memiliki kesamaan alam pikiran dengan orang Jawa, Hindu, Siwa, dan Buddha. Jalur yang kelima adalah saluran dakwah. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengajak dan memanggil orang untuk beriman dan taat kepada Allah. Dakwah disebarkan oleh Wali Songo yang berjumlah 9 orang. Berikut adalah gambar Wali Songo yang terdiri dari Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Setiap sunan memiliki caranya masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Contohnya Sunan Kalijaga yang toleran pada budaya setempat dengan memanfaatkan akulturasi Hindu dan Buddha. Lalu ada juga Sunan Ampel yang mendirikan pesantren Ampel Denta di Surabaya. Dan Sunan Muria yang bergaul dengan rakyat-rakyat jelata. Jalur yang terakhir adalah jalur kesenian. Kesenian yang berisi syair, nasihat, dan dasar-dasar ajaran Islam disebarkan oleh Wali Songo. Contohnya wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Bonang, serta gending atau lagu-lagu. Yang terakhir, saya akan membahas tentang opini saya mengapa Islam bisa diterima dengan baik dan menjadi agama dengan pengikut terbanyak di Indonesia. Menurut saya, Islam bisa diterima dengan baik karena Islam mengajarkan untuk tidak mengenal sistem kasta. Dengan tidak adanya pembagian kasta, masyarakat merasa setara dan sederajat dengan yang lain. Tidak seperti yang diajarkan di masa Hindu-Buddha. Dan menurut saya, Islam menjadi agama dengan pengikut terbanyak karena proses menjadi umat Islam sangatlah mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya.